Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu bagi semua penonton video kami. Saya nama Martinus Nuroso, Ketua Forum Perjuangan Pensiunan BNI yang didirikan dengan akte notaris tahun 2013. Anggota Forum Perjuangan Pensiunan BNI selanjutnya saya sebut dengan FPP BNI adalah 850 orang pensiunan BNI dari sekitar 10.000 orang. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video kanal Knalpot milik Bapak Haris Azhar yang waktu itu direkam pada tanggal 1 April 2021. Mengingat waktu wawancara adalah hanya 15 menit, ada banyak hal-hal yang belum bisa terjelaskan. Adapun kami membuat video ini adalah saya tujukan kepada pertama kali adalah kepada para penonton budiman, para penonton YouTube agar mengetahui bahwa hak-hak kami pensiunan BNI 850 orang telah dirampok oleh manajemen Bank BNI. Adapun video ini juga saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden RI. Kedua, Bapak Menko Polhukam RI. Berikutnya kami tujukan kepada lembaga tinggi negara yaitu Komnas HAM. Karena kami telah beberapa kali, 6 kali kami menghadap ke Komnas HAM juga belum selesai. Kami tujukan pula kepada DPR RI, khususnya Komisi 9 pada waktu itu yang menangani ketenagakerjaan, yang telah melakukan 2 kali rapat dengar pendapat di DPR RI di Komisi 9, namun direksi BNI tidak hadir. Kami tujukan juga kepada OJK RI, Otoritas Jasa Keuangan RI, yang 7 kali kami telah menghadap dan kami telah berdiskusi, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian kami tujukan pula kepada Ombudsman RI yang telah melakukan tripartit antara Ombudsman dihadiri oleh pihak BNI, lawyer BNI, dalam hal ini adalah kantor hukum dan kantor hukum Muldoko 81, dan kami hadiri didampingi oleh lawyer kami Lokataru, kantor hukum dan HAM Lokataru. Kemudian kami juga sudah menyurati Bank Indonesia berkali-kali, tidak ada jawaban. Termasuk BPK kami surati juga tidak ada jawaban. Itu tadi lembaga tinggi negara. Kemudian kami juga sudah berjuang melalui kantor kementerian terkait, yakni Kemenaker. Kemenaker telah didorong oleh telah melakukan 2 kali tripartit pada tahun 2014 dan tahun 2019. Atas prakarsa kami menyurati Presiden RI waktu itu. Setelah beliau menang, kami mendukung beliau. Kami mengadukan nasib kami, kemudian dilakukan tripartit di kantor Kemenaker Jakarta, dihadiri oleh pihak BNI yang diwakili oleh lawyernya Muldoko 81, kantor hukum Muldoko 81. Itu tahun 2019, maaf saya koreksi. Kemudian sebelumnya tahun 2014 kami juga telah mengadukan kepada Presiden RI dan dilakukan tripartit juga di kantor Kemenaker. Pihak BNI hadir, kami dan dari Kemenaker, dan tidak ada hasilnya. Jadi 2 kali tripartit pada tahun 2014.
yang didorong oleh Presiden RI karena kami menyurati, dan tripartit periode kedua tahun 2019 yang didorong oleh Presiden RI juga, kami juga telah melakukan tripartit karena atas prakarsa Presiden. Surat kami ditindaklanjuti. Jadi 2 kali periode tripartit juga tidak ada hasilnya. Kami juga sudah menyurati kepada kantor Kementerian Keuangan, tidak ada tanggapannya. Kami juga sudah menyurati Kementerian BUMN, juga tidak ada tanggapannya. Sehingga sampai sekarang terkatung-katung kami telah berjuang sejak tahun 2013. Adapun, maaf saya pakai kacamata, saya ingin menegaskan bahwa kami pensiunan BNI itu sudah bekerja 30 tahun. Masa kerja kami 30 tahun. Seandainya usia pensiun di BNI adalah 55 tahun dan harapan hidup di BNI, pensiunan BNI adalah 67 tahun, maka BNI dalam hal ini dana pensiun BNI hanya menanggung kami selama 12 tahun membayar manfaat pensiun bulanan. Padahal kami sudah mengiur selama 30 tahun. Nah, ini intinya seperti itu. Jadi hak kami sungguh-sungguh dirampok oleh BNI. Oleh sebab itu, kami akan mengulas fakta, bukti, data mengenai perampokan hak kami oleh manajemen BNI. Pertama kali, kami akan menjelaskan tuntutan pertama kali adalah mengenai pesangon. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi kami punya dasar. Jadi pesangon, hak pesangon yang dirampok oleh BNI itu ada 3. Ada 3 variasi. 1, pensi pesangon untuk pekerja yang memasuki usia pensiun 55 tahun. Itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 Ayat 3. Di situ sudah ada contoh perhitungannya. Sehingga BNI itu sudah tinggal mengikuti contoh perhitungan. Contoh perhitungannya itu detail. Sangat detail. Di situ disebutkan langkah-langkah perhitungan. Jadi sebagai berikut ilustrasinya. Di contoh itu disebutkan, seandainya uang pesangon itu 10 juta, ya, itu dihitung, kemudian dihitung lagi. Ada tahapan-tahapannya dikaitkan dengan iuran dana pensiun yang berasal dari BNI dan yang berasal dari pekerja. Akhirnya peningkatan itu ketemu 12.500.000. Ya kan? Nah, oleh BNI rumus ini dipenggal di tengah, sehingga pekerja yang seharusnya mendapat pesangon dari 20 juta dihitung menjadi 12.500.000 menjadi hanya 6.400.000. Nah, setelah rumus ini direkayasa diterapkan, mengakibatkan pesangon itu menjadi minus. Jadi pesangon minus seolah-olah BNI itu mencuri, seolah-olah kami ini berhutang kepada BNI. Ya kan? Ilustrasinya ini real. Ada seorang anggota kami waktu pensiun, dia gaji brutonya terakhir 12 juta. Ketika dia datang ke kantor BNI minta dihitung pesangonnya, ternyata pesangonnya minus 4 juta. Artinya apa? Si anggota kami ini harus mengembalikan 4 juta. Kan konyol, pesangon bisa minus padahal kita nggak punya utang. Kemudian waktu itu dia pensiun katakan Oktober. Nah, dia pakai basis
gaji bruto Oktober. Nah, kinerja Januari sampai Oktober baru dinilai Desember. Kemudian atas dasar prestasinya, gajinya karena prestasinya baik, gajinya naik menjadi 13 juta. Setelah dihitung ulang, ternyata pesangonnya itu menjadi minus 6 juta. Lu kan konyol. Di seluruh dunia ini tidak ada yang namanya pesangon minus. Karena pesangon itu apa sih definisinya? Pesangon adalah penghargaan masa bakti. Makin lama bekerja, makin lama bekerja, tahun-tahunnya bekerja makin panjang, makin besar juga pensiun pesangonnya. Nah, ini kami yang sudah 30 tahun pensiun dibayarkan hanya sepertiganya hak kami. Bahkan itu tadi contohnya ada yang minus dari 4 juta menjadi minus 6 juta. Berikutnya pesangon terhadap pensiunan yang mengikuti perubahan exit policy. Di situ seharusnya pesangon itu untuk pegawai yang masa kerjanya di atas 24 tahun, pesangonnya itu seharusnya 32,2 kali gaji bruto atau total cash. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 164 ayat 3. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang bersangkutan itu hanya dibayarkan 18 kali total cash atau gaji bruto. Jadi kurang. Kemudian pesangon yang pensiun yang mengikuti program PPS pesangon pensiun normal itu juga tunduk pasal 164 ayat 3. Masa kerja 24 tahun ke atas seharusnya mendapat pesangon 32,2 total cash atau gaji bruto. Tetapi dibayarkan oleh BNI hanya ada 3 kali total cash, 3 kali gaji bruto. Sementara di sisi lain ada juga pegawai yang PPS usianya di bawah 53 tahun itu mendapat 47 kali gaji bruto. Jadi dalam satu ketentuan yang sama, satu ketentuan yang diatur di dalam aturan internal BNI yang sama, terjadi diskriminasi yang masa kerjanya sama-sama di atas 24 tahun. Yang usianya 53 tahun ke bawah, pesangonnya di atas 32,2 TC, 32, gaji bruto. Bahkan ada yang 47 kali gaji bruto. Sementara ada yang kurang 3 bulan lagi usianya 55 tahun hanya dibayarkan 3 kali. Nah, di sini kami pensiunan BNI dirugikan. Motivasi BNI apa melakukan hal ini? Motivasinya tidak lain tidak bukan adalah menyalahi ketentuan undang-undang. Tujuannya menghemat biaya. Kalau biaya dihemat, otomatis kan laba naik. Padahal namanya program-program BNI ini itu masuk dalam kriteria PHK. PHK prakarsa bank, prakarsa pengusaha. Jadi dia harus meminta izin kepada Kemenaker untuk melakukan PHK. Izinnya, permohonannya secara tertulis, ternyata tidak dilakukan. Nah, motif BNI itu seperti itu. Merampok hak kami, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menekan biaya sehingga otomatis labanya naik. Ini dari sisi akuntansi. Terus yang kedua adalah program jam sostek, yakni salah satunya jaminan hari tua atau JHT. Jadi undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 93. Kami
pegawai tetap BNI, pegawai tetap maupun non tetap di BNI dipertanggungan juga dalam jaminan hari tua sebelum undang-undang ini dihapus. Waktu itu masih berlaku tahun 92. Jadi kami dulu Astek dipertanggungan di asuransi tenaga kerja. Kemudian karena ada undang-undang nomor 3 pindah diubah otomatis menjadi jaminan hari tua. Di saldo kami Astek itu dipindahkan ke jaminan hari tua di program Jam Sostek. Nah, aturan mainnya setiap bulan setiap pegawai BNI itu harus dipertanggungan dengan premi 5,7% dari gaji bruto. 5,7% itu terdiri dari 3% beban BNI, 2,7% beban pegawai dari gaji bruto setiap pegawai per bulan. Tapi apa yang dilakukan oleh BNI? Yang dilakukan oleh BNI yang dipungut 5,7% itu dari gaji pokok. Padahal gaji pokok itu hanya 10% dari gaji bruto. Artinya apa? Artinya BNI juga menghemat. Kan dia ada subsidi kan, 3%. 3% yang harusnya gaji bruto dibayarkan 3% dari 10% gaji bruto. Berarti BNI itu kan menghemat 90%. Itu dampaknya dari BNI. Dan tujuannya juga sekali lagi untuk meningkatkan laba. Kemudian 37% gaji bruto 3% dari gaji bruto BNI menghemat 90%. Dampaknya adalah bagi kami, sehingga ketika kami pensiun nantinya, jumlah JHT yang kami peroleh, kumpulan JHT, itu menjadi kecil. Jadi kecil, kan seperti begitu. Nah, kemudian pada 1 Januari 2005 atas desakan Serikat Pekerja BNI, ya, itu BNI melakukan koreksi dengan Fleximile disebarkan ke seluruh unit bahwa sejak 1 Januari 2005 dan seterusnya iuran kepada Jam Sostek bukan lagi berbasis gaji bruto, gaji pokok yang 10%, tetapi telah dikoreksi menjadi berbasis 5,7% dari total cash. 5,7% dari total cash. Tapi yang terjadi adalah iuran 2004 Desember 24 sampai mundur tahun 92 itu tidak dikoreksi. Dampaknya apa? Bagi BNI dia menghemat 90%. Biaya bisa dihemat. Bayangkan kalau seluruh pegawai BNI ada 20.000 triliun itu rupiah per tahun. Kemudian dampak buruknya bagi kami ketika kami pensiun, jaminan hari tua yang kami peroleh dicairkan usia 55 tahun dibayar sekaligus, itu menjadi kecil sekali. Itu teknik perampokan BNI. Jadi dia mainkan di rumus. Dia mencuri, merampok hak kami dengan cara memainkan rumus. Rumusnya direkayasa. Seperti itu. Kemudian hal ini jelas disebutkan di dalam pasal 18 ayat 4 ya, di Undang-Undang nomor 3 disebutkan apabila terjadi kekurangan bayar maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan bayar itu. Nah, kami menuntut BNI tidak bisa berargumentasi, tetapi BNI juga tidak membayar. Tentu yang kami tuntut kan pembayaran kepada anggota kami 850, karena kami tidak punya kewenangan untuk memperjuangkan pensiunan yang lain. Yang 850 sudah punya surat kuasa dan segala macam. Itu perampokan yang kedua. Perampokan yang ketiga
adalah manfaat pensiun. Nah, ilustrasinya seperti begini. Saya masuk tahun 1979. Ketika saya masuk, saya diangkat pegawai tetap, wajib diikut sertakan otomatis ke Yayasan Dana Pensiun dan Sosial BNI, dulu namanya Yayasan Dapenso BNI. Tiap bulan saya mengiur 7,5% ya, beban pegawai, beban saya dari gaji bruto, ditambah dengan subsidi BNI 22,5% kali gaji bruto, disetorkan kepada dana pensiun sejak April tahun 79. Nah, ketentuan waktu itu ketika nanti kami pensiun, karena basis iuran kami adalah gaji bruto, maka ketika kami pensiun, ilustrasinya 30 tahun masa kerja, maka kami akan mendapat pensiun sebesar tiap tahun dihargai 2,4%. Kalau 30 tahun kan 67,5% dari gaji bruto. Andaikan dari gaji brutonya adalah 10 juta, maka kami akan mendapat 67,5% kali 10 juta, 6.750.000 per bulan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 tentang dana pensiun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 itu intinya cuma satu, liberalisasi. Bahwa di dalam undang-undang itu rumus iuran dana pensiun dan rumus perhitungan manfaat pensiun ditentukan oleh perusahaan dan dana pensiun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, April tahun 92 ketentuan Undang-Undang Nomor 11. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 92, karena terjadi liberalisasi, dikenalah istilah penghasilan dasar pensiun. Artinya penghasilan dasar pensiun itu buat menghitung berapa besar iuran uang pensiun dan berapa besar perhitungan manfaat pensiun nantinya. Nah, di situ dibebaskan, artinya bahwa basis perhitungan iuran dan perhitungan manfaat pensiun itu tergantung kemampuan. Jadi bisa digunakan dengan gaji bruto atau total cash atau bahkan lebih. Tetapi bisa juga persentasenya di bawah dari total cash atau gaji bruto. Nah, peluang ini digunakan oleh BNI. Sekonyong sekoder yang kita sudah mengiur dari gaji bruto sejak tahun 79 sampai tahun 92 itu diabaikan begitu saja, dirubah rumusnya. Jadi iurannya menjadi 7,5%. Per pegawai, setiap pegawai 7,5% kali PHDP, penghasilan dasar pensiun, padahal penghasilan dasar pensiun itu hanya 27% dari gaji bruto. BNI memberikan subsidi 22,5% kali penghasilan dasar pensiun yang adalah 27% dari gaji bruto. Itu intinya apa? Dan itu seterusnya diperlakukan tahun 2000 dan seterusnya. Jadi terlambat 8 tahun. Itu artinya apa? BNI menghemat subsidi iuran manfaat pensiun sebesar 100% dikurangi 27%, berarti 63% BNI itu menghemat. Nah, anehnya ketentuan itu diberlakukan bagi kami yang sudah masuk sejak sebelum undang-undang berlaku. Padahal kan ada teori hukum kan jelas. Undang-undang tidak boleh diberlakukan surut, apalagi merugikan. Dan itu jelas ada di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11. Jadi di situ disebutkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 92, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 92 Pasal 56.
dikatakan disebutkan bahwa bagi perhitungan 4 tahun pensiun sebelum berlakunya undang-undang ini tetap harus dijalankan. Oleh BNI dilanggar. Kami sekonyong sekoder dirubah dari 100% basis perhitungan menjadi 27%. Terjun bebas. Akibatnya apa? Ketika kami pensiun dengan masa kerja 30 tahun, itu perhitungannya memang ada kenaikan per tahun menjadi 2,5%. Jadi 30 kali 2,5% kan 75%. Kali penghasilan dasar pensiun ya, yang adalah 27% dari gaji bruto. Andaikan uang gaji bruto terakhir 10 juta, maka uang pensiun yang kami terima 30 kali 2,5% kali 10 juta kali 27%. Bukan lagi kali 10%, bukan lagi kali 10 juta, sehingga kami terima 22,225.000 per bulan. Padahal kalau ketentuan lama kan jelas 30 kali 2/4 67,5% kali 10 juta 6.750.000. Jadi kami ini terjun bebas. Seharusnya 6.750.000 hanya dibayarkan 2.250.000 sepertiganya. Nah, kembali apa yang ya manfaat atau motivasi BNI kembali. Satu, tetap polanya sama, dia menghemat biaya dengan cara mengurangi subsidi. Nah, kalau dia bisa menghemat biaya 63%, itu artinya apa? Per bulan loh ya, per pegawai. Kalau pegawainya 20.000, ya, itu bisa triliunan per tahun. Itu. Padahal ada game hukum jelas, tidak boleh undang-undang diberlakukan surut ke belakang. Apalagi merugikan, dan itu sudah tertera di peraturan pemerintah yang saya sebutkan tadi. Jelas, sangat clear. Nah, itu mengenai manfaat pensiun. Sekarang, satu lagi, yang keempat adalah tunjangan hari tua program BNI. Nah, kami waktu itu ada 2 yang dipertanggungan ke dana pensiun. Pertama, manfaat pensiun bulanan yang dibayar tiap bulan. Yang kedua, tunjangan hari tua yang dibayar ketika pensiun, dibayar sekaligus. Itu polanya sama, merubah rumus, rumus perhitungan. Jadi untuk tunjangan hari tua, sejak April 1979 saya mengiur 1,5% kali gaji bruto tiap bulan. BNI mensubsidi 3,5% kali gaji bruto per bulan. Jadi 5% disetorkan kepada dana pensiun BNI. Dulu namanya Yayasan Dana Pensiun BNI Dapenso BNI. Tapi sekarang sudah menjadi dana pensiun BNI. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 itu diberlakukan, ya kan? Itu kan mestinya nggak boleh berlaku surut. Tahun 90 diberlakukan, yang kami mengiur berbasis gaji bruto sejak tahun 79 sampai 92 hilang begitu saja. Sudah tidak diabaikan begitu saja. Dirubah rumusnya menjadi 27% PHDP, penghasilan dasar pensiun. Jadi sekonyong sekoder tanpa persetujuan kami, secara tertulis, tanpa pemberitahuan, hanya dirubah secara sepihak. Iurannya 1,5% beban kami bukan lagi berbasis gaji bruto, tetapi berbasis penghasilan dasar pensiun atau 27% dari gaji bruto. BNI juga begitu, 3,5% kali penghasilan dasar pensiun. Nah, kembali lagi, BNI bisa menghemat 100% gaji bruto dikurangi dengan 27% PHDP. BNI mampu menghemat 63% gaji bruto. Itu jumlahnya luar biasa besar.
Dan itu jelas sudah tertulis di dalam undang-undang, tersirat ya, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 Pasal 61 Ayat 4 berikut penjelasannya, bahwa BNI tidak boleh merubah rumus sampai selesainya kewajibannya. Dan itu ditegaskan di dalam Peraturan Dana Pensiun BNI edisi tahun 2008 Pasal 50 Ayat 2. Jadi jelas tidak boleh merubah rumus. Kalau yang dulu berbasis gaji bruto, ya harus gaji bruto sampai selesai. Selesai itu artinya sampai haknya dibayarkan, sampai perjanjiannya selesai. Tidak boleh dirubah. Dan itu dikutip di dalam Peraturan Dana Pensiun edisi tahun 2008 Pasal 50 Ayat 2. Kan konyol itu. Sekali lagi, apa motivasinya BNI? BNI itu menghemat biaya. Dari basis gaji bruto 100% dikurangi PADB 27% menjadi 63% dia hemat. Dampaknya apa? Ketika kami pensiun, seharusnya kami mendapat THT, tunjangan hari tua, itu 20 kali gaji bruto. Kalau gaji brutonya 10 juta terakhir, kami mendapat 20 kali 10 juta 200 juta. Tapi faktanya kami dibayarkan hanya 27%-nya, menjadi 54 juta. Nah, hak-hak kami, 4 hak kami ini yang sudah berdasarkan ini tadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jam Sostek, dan ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 92 berikut peraturan pemerintahnya. Jelas BNI telah melakukan pelanggaran hukum, jelas-jelas merampok terang-terangan. Dan saya mengatakan merampok, memang itu faktanya. Kami punya bukti ini. Bukti kami ini, setebal ini, sudah kami serahkan kepada Presiden, kepada BNI, kepada Setkap, kepada Setnek, nah, ya kan, dan kepada pihak-pihak terkait. Tapi faktanya apa? Ke Ombudsman, OJK, nggak ada, nggak semuanya semuanya mengabaikan. Bahkan di dalam tripartit yang terakhir tahun 2019, kami didampingi oleh Haris Ashar, Lokataru, pihak BNI didampingi oleh kantor hukum Muldoko 81. Di situ disebutkan, saya dibilang, Pak Martinus, kalau masalah ini tuntutan harus diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Saya bilang enggak, tidak harus. Karena tahun 2003 saya memperjuangkan 483 tenaga outsourcing yang dikeluarkan oleh BNI begitu saja, sampai saya demo. Saya waktu itu sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Jawa Timur. Kami sampai demo, dibantu oleh Menteri Tenaga Kerja Pak Yaakob Nuawea, zamannya Ibu Megawati. Itu berhasil. 7 kali kami tripartit langsung dipimpin oleh Menteri Tenaga Kerja. Akhirnya diterbitkan surat keputusan Menteri bahwa 493 tenaga outsourcing yang sudah dikeluarkan diangkat kembali menjadi pegawai tetap. Selesai. Nah, saya bilang begini, tidak setiap tuntutan itu harus KPH. Saya bukan orang hukum, tapi saya pakai logika saya. Andaikan si penuntut, misalnya kami FPPB ini menuntut BNI dengan bukti-bukti, dengan dasar undang-undang, dengan bukti-bukti yang sudah ada di sini semua, cara pembayarannya, cara perhitungannya ada di sini semua. Kalau BNI melihat bukti-bukti ini, ya, bahwa BNI tidak bisa menyangkal bahwa bukti kami benar, itu bisa BNI membayarkan. BNI membayarkan hak kami berdasarkan undang-undang, itu tidak melanggar hukum apapun. Jadi bisa langsung dibayar. Tetapi
Karena pihak BNI tidak mau bayar, terjadilah sengketa. Nah, kalau tidak mau bayar, makanya harus melalui PHI, Peradilan Hubungan Industrial, melalui Kemenaker. Saya bilang begitu. Nah, persoalannya dalam hal ini BNI kekeh nggak mau bayar. Dia menantang kami dan didukung oleh Kemenaker BNI, pejabat Kemenaker, bahwa kami disarankan ke pengadilan. Kami tidak mau. Saya bilang begini, Pak, kalau saya ke pengadilan PHI, pertama saya pernah ke Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta. Mereka nggak mau mendampingi kami di PHI. Jadi kenapa kok nggak mau? Karena PHI itu sudah dikuasai oleh oknum-oknum pengusaha hitam. Jadi nggak akan mungkin menang pengusaha pekerja. Saya bilang begitu. Itu saya pegang. Yang kedua saya bilang, kalau Bapak menyarankan ke saya pada undang-undang yang sudah jelas ke pengadilan, saya bilang, sama juga Bapak itu menuntun saya seperti seekor sapi dituntun ke pejagalan. Dituntunnya diles-les saya, tapi sampai di pejagalan disembelih saya. Karena apa? Saya mensitir pendapat dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD bahwa keadilan di Indonesia ini masih kacau diperjualbelikan. Nah, ada Markus, ya kan? Markus itu kan maklar kasus. Nah, di Indonesia saya sungguh nggak percaya dengan peradilan di Indonesia. Karena apa? Kita nggak tahu mana hakim, jaksa, polisi yang benar, kita nggak tahu. Karena banyak oknum, saya bilang kan oknum loh ya, oknum jaksa, oknum hakim, oknum polisi, oknum lawyer yang terlibat dalam jual beli kasus. Bahkan ketua MK pun kena. Kurang apa lagi, hancur-hancuran di sini. Jadi kalau saya ke pengadilan pasti saya kalah. Karena yang saya lawan itu raksasa buto hijau. Uangnya banyak, backingnya banyak, ya, temennya banyak. Saya pasti kalah. Itu pendapat pribadi saya. Jadi saya mau mengatakan apa? Kami FPB BNI tidak akan ke pengadilan apapun di dalam negeri. Karena perampokan BNI ini, hak kami yang belum dibayarkan penuh ini, dari beberapa persepsi itu kan bisa masuk ke dalam pidana sebagai penggelapan, perampokan, pencurian. Bisa masuk juga ke ranah perdata. Ya, bisa juga masuk ke ranah HAM, asasi manusia. Tapi bisa juga dilihat dari persepsi akuntansi, kan begitu. Jadi kalau dari persepsi akuntansi, BNI itu telah membuat laporan keuangannya bohong. Karena apa? Dia membuat laporan keuangannya itu ada hak-hak yang wajib dibayarkan sesuai dengan peraturan undang-undang, tapi oleh BNI tidak dibayarkan alias dirampok. Ini dampaknya karena akuntansi laporan keuangannya bohong. Jangan main-main. Karena kalau laporan keuangan BNI bohong, itu jelas, sangat jelas diatur di dalam pembuatan laporan keuangan, ya, perusahaan atau perorangan itu tunduk pada aturan. Ini ya saya bacakan. PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1, Revisi tahun 2009, butir 13. Dinyatakan bahwa laporan keuangan harus dibuat benar. Ya. Terus yang kedua, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tahun 2008, bab 2 Romawi .6 B.1. Di situ juga dijelaskan bahwa bahwa laporan keuangan harus dibuat dengan benar. Nah, atas dasar ini BNI telah merekayasa hak pensiunan BNI tidak dibayarkan, dirampok. Tujuannya adalah untuk menghemat biaya.
sehingga laba naik. Inilah yang disebut rekayasa laporan keuangan atau window dressing. Nah, ini saya masuknya dari sini. Jadi kami tidak mengancam, tidak mengancam sama sekali. Kami orang tua apa sih yang dibanggakan? Bentar lagi juga mati. Kami melihat bahwa BNI telah melakukan rekayasa laporan keuangan bohong. Meskipun pada saat 20 Februari 2020 ketika BNI itu melakukan RUPSLB 20 Februari 2020 atau 2021 saya agak lupa. Saya hadir sebagai pemegang saham. Nah, di situ saya katakan bahwa BNI telah merekayasa membuat laporan keuangan bohong. Jawabannya dirut apa? Bahwa kami telah diaudit oleh Pricewaterhouse. Loh, kalau audit Pricewaterhouse, ya, garbage in, garbage out. Masuknya sampah, keluar sampah. Kalau disembunyikan, HA ini disembunyikan, bagaimana tahu pihak Pricewaterhouse, akuntan publiknya tahu? Saya 18 tahun jadi auditor. Ya, sebagai contoh begini, ketika saya mengaudit cabang, ya, ada kan petugas penagih kredit, bunga kredit. Mereka datang ke kredit kecil, mereka datang ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Ketika penagih bunga itu menerima setoran bunga dan pokok dari debitur, kemudian tidak dibukukan, apakah BNI tahu? Apakah saya sebagai auditor tahu? Ya tidak. Tahunya itu terbongkarnya kalau si debitur mengadu bahwa kami telah membayar, tapi kok tidak dibuku. Sama seperti itu. Jadi kami tidak akan pernah yang belum dibayar perampokan BNI dan rekayasa keuangan BNI itu tidak akan pernah terbongkar oleh Pricewaterhouse. Karena apa? Yang dilakukan audit umum. Beda kalau audit khusus. Kalau sudah dapat informasi lengkap, data-data, dilakukan audit khusus baru ketemu. Nah, di sini, jadi BNI tidak bisa mengelak kalau diaudit. Dan kami mohon maaf, karena 9 tahun kami berjuang tidak ada hasilnya di dalam negeri, maka kami akan berjuang ke luar negeri. Apa yang akan kami lakukan? Kami akan mengkampanyekan kebohongan laporan keuangan BNI. Nah, kami tampilkan bukti-bukti, sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sudah habis banyak. Ini bukti-bukti ini sudah kami terjemahkan ke bahasa Inggris ke entitas bisnis di luar negeri. Apa saja yang akan kami kampanye, kepada siapa kami akan mengkampanyekan kebohongan laporan keuangan BNI? Satu, kepada pemegang saham BNI di luar negeri. Kami sudah membuat mapping. 40% saham BNI itu go public, dibeli di luar negeri, dimiliki oleh luar negeri. Itu akan kami surati bahwa laporan keuangan BNI bohong. Satu. Yang kedua, kami akan mengkampanyekan kebohongan laporan keuangan BNI kepada bank koresponden BNI di luar negeri yang besar-besar, Bank of America dan segala macam. Saya ambil yang besar, 30 besar, saya kirimkan bahwa laporan keuangan BNI bohong. Berikut dengan bukti-buktinya. Yang ketiga, kami akan mengkampanyekan kebohongan laporan keuangan BNI kepada New York Exchange Stock, London Exchange Stock, New York Exchange Stock, Singapore Exchange Stock, Tokyo Exchange Stock. Kami ada bukti, kami ngomong bukan sembarangan. Kami ada bukti bahwa laporan keuangan BNI bohong. Dan perlu diketahui bahwa laporan keuangan BNI itu adalah salah satu caranya yang paling penting
untuk mengetahui tentang perusahaan. Nah, BNI itu kan sebuah bank yang landasannya adalah trust, kepercayaan. Ya, bayangkan kalau laporan keuangan bohongnya itu terbongkar dan ada buktinya, ya saya sudah nekat. Kami sudah nekat, terserah kami mau nanti dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, silakan. Karena kami sudah 9 tahun. Bayangkan, ini bisa fatal buat BNI dan bisa juga fatal buat negara Indonesia, perekonomian Indonesia. Bisa terjadi lagi tsunami ekonomi seperti tahun 90-an. Saya katakan ini saya serius. Nah, itu kalau BNI diberikan sanksi, terdampak kepada Indonesia. Padahal masalahnya sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. BNI mampu membayar hak kami, ya sekitar ratusan miliar. Itu kecil bagi BNI dibandingkan risiko. Saya katakan, risiko yang dihadapi BNI memegang bara, terbakar BNI. Saya tidak mengancam, tapi saya akan melakukan. Silahkan kalau saya mau dihukum berapa tahun, monggo. Saya sudah wakafkan hidup saya untuk memperjuangkan hak-hak 850 pensiunan BNI yang menjadi anggota FPP BNI. Jadi monggo, saya silakan. Jadi saya mohon dengan ini, dengan video ini, apabila Bapak Presiden, Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, dan pejabat-pejabat lembaga tinggi negara yang sudah saya sebutkan, serta menteri-menteri kementerian terkait yang sudah saya sebutkan, mohon agar dipertimbangkan. Kalau memang kami diabaikan, monggo kita uji. Memang betul, belum tentu kampanye kami ke luar negeri belum tentu berhasil. Tetapi ingat, kalau berhasil, dampak ekonominya luar biasa. Padahal masalahnya kecil. Kalau orang Jawa bilang kriwian jadi grojokan. Saya orang Surabaya, jadi saya pakaian adat Surabaya. Saya niru Pak Jokowi pakai adat baju Baduy, saya pakai adat Madura. Jadi tahu ditempes, silakan. Jadi saya tujuan utama saya membuat video ini agar diperhatikan, hak kami dibayarkan, kita anggap selesai. Hanya itu. Tujuan kami semata, bukan kami ingin menghancurkan Indonesia atau BNI, tidak. Tapi yang keras kepala itu BNI dan pemangku kekuasaan di Indonesia. Jadi intinya intinya BNI tetap nggak mau bayar meskipun dia tahu kalau dia salah. Karena ini sudah saya serahkan kepada manajemen BNI, direktur utama dan komisaris utama, dan sudah dipelajari oleh para ahli hukum mereka. Bukti lain, saya sudah berkali-kali membuat Facebook dan YouTube yang menyatakan bahwa BNI itu adalah perampok, maling, begal, garong. Faktanya BNI itu nggak berani itu melaporkan saya, padahal BNI punya duit, punya backing, punya koneksi. Bank pemerintah, katanya Bank Revolusi, yang didirikan satu-satunya bank pemerintah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Tapi faktanya ngerampok, lebih kejam dari Belanda penjajah. Kakek saya itu dulu pegawai kereta api zaman Belanda. Gaji pensiunnya itu besar dan dikirim dari negara Belanda. Katanya, sekarang merdeka. Apanya merdeka? Bapak saya itu pejuang. Bapak saya itu anggota PETA, pasukan pendem. Dulu sampai ditangkap Belanda, digebukin, diinjak-injak hampir mati. Karena waktu itu dia mau ke Semarang, dia menghubungi basis dia kan di Ambarawa, sekitar situ. Ketahuan di kereta, ditangkap bapak saya, digebukin, diinjak-injak sampai cacat.
Saya ngambil semangat dari bapak saya. Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Penonton budiman, saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas kesediaannya menonton video saya ini. Dan saya mohon bantu saya men-share video ini, subscribe, like, dan komen agar seluruh Indonesia mengetahui bahwa BNI, manajemen BNI yang mengaku sebagai bank revolusi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia pada 5 Juli tahun 1946 sebagai satu-satunya bank yang didirikan oleh pemerintah, ternyata dalam perjalanan waktunya tega-teganya merampok hak-hak para pensiunannya. Ini jauh dari yang diharapkan dari pendiri BNI, yakni Bapak Argono Djoyohadikusumo. BNI ini didirikan semata-mata bukan untuk bisnis, tetapi juga untuk mensejahterakan pegawainya. Nah, ini jauh dari panggang. Selain itu, saya juga mohon, seandainya masih ingin berdiskusi dengan saya, silahkan menggunakan Facebook akun saya Martinus Nuroso. Monggo, kalau yang belum jelas atau yang membantah, monggo silahkan. Jadi, khusus untuk BNI, saya mohon silahkan, kalau memang saya dianggap salah atau memfitnah, monggo silahkan lapor ke polisi. Pencemaran nama baik, tuduhan pencemaran nama baik, tuduhan melanggar undang-undang ITE, melakukan hoax, silakan. Kalau Anda merasa dicemarkan bahwa Anda tidak bersalah, hai manajemen BNI, silakan laporkan saya tunggu. Saya tidak pergi kemana-mana, saya tidak kabur kemana-mana. Saya tetap di Surabaya. Terima kasih, salam perjuangan, merdeka!